Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana mengatasi kipas angin yang mati total. Nah, ini salah satu kipas angin yang sudah kita buka. Kita harus mengecek apakah putarannya lancar dan normal seperti ini. Kemudian kita cek apakah ada bau-bau gosong seperti itu di area fan yang kita lepas ini. Nah, sekarang kita akan mengeceknya nanti dengan menggunakan multitester analog. Kita arahkan tombol putar multitester ke arah ohm dan kita pilih yang 10 kali. Memilih 100 kali juga bisa. Kali ini akan memilih 10 kali. Tinggal sekarang bagaimana saya bisa menempatkan multitester ini dengan pas sehingga Anda bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti ini atau yang seperti ini yang pasti. Akan mudah untuk dilihat dari layar. Tentunya sebelum mulai untuk digunakan, multitester ini akan kami tes seperti ini. Kita sentuhkan dua ujung probe seperti ini. Itu tandanya multitester akan siap untuk digunakan dan bisa untuk digunakan. Pertama-tama kita akan mengecek jalur kontak kabel di semua sistem fan ini seperti ini. Kita ambil colokan listriknya dan kita tes seperti ini. Apakah ada sambungan di dalamnya? Tentunya kalau tidak ada sambungan maka jarum multitester tidak akan bergerak. Itu menandakan bahwa ada yang mati di dalam jalur kabel sistem fan yang rusak ini. Nah, tentunya setelah mengecek colokannya kita ke dalam, artinya kita lebih menyempit lagi di mana sih kira-kira kerusakan yang terjadi. Maka kita mengecek arah kabel dari colokan itu kemana saja. Nah, contoh pada kipas saya ini, kabel power ini akan kita runut warnanya. Kita lihat, nah seperti ini kabel powernya dan dia masuk ke dalam sistem fan-nya itu warna, ada 3 warna. Jadi warna biru, warna hijau, warna biru, dan warna coklat. Seperti itu yang saya tunjukkan ini. Nah, kita akan bagi lagi, lihat lagi warna coklat itu ke arah pengatur kecepatan. Nah, di bawah ini masuk ke bawah ini. Masuk ke tombol switch pengatur kecepatan ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang biru itu masuk ke nyambung ke kabel putih ini, disambung di sini. Nah, masuk ke kabel putih, kemudian masuk ke dalam motor ini. Nah, itu. Masuk ke dalam motor. Nah, berarti kabel putih ini yang masuk ke motor. Sebelum masuk ke motor, dia masuk ke fuse. Nah, di sini setelah kabel putih masuk ke motor, masuk ke fuse, kemudian dia keluar warna biru lagi nanti. Nah, ini warna biru lagi, tapi ukuran kabelnya lebih kecil untuk membedakan. Warna biru lagi ke dalam kapasitor. Nah, keluar dari kapasitor, dia akan ke switch. Seperti Anda lihat, kabel dari kapasitor yang warna hitam itu disambung dengan warna coklat. Dan warna coklat ini seperti kita ketahui ya masuk ke switch. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada yang mati di dalam dinamo itu fuse-nya. Nanti kita akan cek. Setelah kita tahu dan paham bahwa fuse-nya yang mati, nah posisi penyambungannya tentu seperti ini. Jadi biar tidak melewati fuse, maka langsung saja nih. Nah, kabel ini, kabel biru sama biru ini disambung menjadi satu. Sehingga
harapannya power langsung masuk ke kapasitor, dari kapasitor langsung masuk ke motor dan masuk ke pengatur kecepatan. Sekarang kita eksekusi menyambung, melangsungkan dari kapasitor langsung ke motor seperti ini tanpa melewati fuse yang rusak. Tapi konsekuensinya harus diingat. Walaupun ini kipas bisa berputar berjalan dengan bagus, tapi suatu saat ada overheat atau ada arus berlebih, dia akan langsung menyerang ke gulungan dinamo kipasnya sehingga langsung terbakar, tidak ada pengaman lagi. Itu saya sampaikan biar kita menjadi waspada, dan cara seperti ini hanya cara cepat saja sementara, dan nanti perlu untuk diperhatikan pengganti fuse-nya di kemudian hari. Sekarang kita tes. Nah, seperti ini. Kita tes lagi colokannya. Nah, ini masih mati kan? Sekarang kita karena pengaturannya masih 0, kita geser. Nah, itu akan nyambung artinya karena jarum multitester bergerak. Nah, berarti bisa dipastikan fan ini sudah kembali bisa berputar nantinya. Karena arus akan mengalir tanpa ada hambatan menuju ke dinamonya. Saya rasa ini informasi yang kita berikan, cara mudahnya saja, dan tetap hati-hati. Anda harus waspada, tetap mengganti fuse nantinya. Nah, ini percobaan kita lakukan. Coba diputar. Sebelum diputar, kita akan memberikan tanda di rotornya dengan selotip, yang nantinya kita akan melihat putarannya ke arah sesuai apa enggak. Jadi putaran fan ini arah jarum jam ke kanan. Jadi seperti itu apa yang bisa kita sampaikan untuk perbaikan yang ada di kerusakan yang ada di tempat kami. Semoga dapat memberikan inspirasi, keberanian, dan juga kemauan untuk memperbaiki alat-alat sendiri. Oke, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.